Ada satu momen suami aku tuh waktu itu emang diberhentiin dari kerjaannya. Kenapa kita bikinnya edamame? Itu tuh karena Berarti ini tuh yang masak siapa? Kamu apa suami kamu? Makan mana Beb? Kalau jadi influencer sama owner? karena kita kayak apa ya kayak apa saya padu tuh tukaran berantem terus. Kalau Noni sama suami kan emang beda arah aja ya. Yang satu nolak panturnya, satu latau ya. Kalau dikasih tahu sama suaminya tuh sering ada nggak manutnya. Kayak teman-temanku, jujur ini bukan konten yang aku rencanain dari jauh-jauh hari. Tapi karena aku sering makan produk edamame garlic ini, rasanya tuh bikin kayak aku harus banget nih ketemu sama ownernya, harus ngobrol sama ownernya. Kayak banyak banget yang harus dibahas. Kita tunggu dulu ya. So, welcome to episode perdana Temani Ngobrol, cerita di balik laris. Langsung aja waktunya kita kasih spotlight buat owner nih Kumame, Ellen Taufika. Hai Beb. Kita tuh sebenarnya sering ketemu ya, Iya, karena sering kita banget. seklub padel. Tapi baru ini nih kita bahas tentang Nekumame. Karena aku udah keponya banget. Ini aku langsung to the point aja ya. Aku mau tanya, kamu tuh kok bisa kepikiran produk edamame dimasak kayak gini? Ini aku cerita dari awalnya banget ya. Boleh. Jadi awalnya banget tuh aku sama suami aku emang pengen punya usaha gitu, terutama F&B ya. Itu udah dari lama banget kita kayak punya ide mau bikin ini nih makanan ini, tapi kayak akhirnya nggak terrealisasikan. Jadi kayak cuma wacana doang, nggak jadi. Terus sempet mau kayak open PO makanan tuh nggak jadi lagi. Sampai akhirnya kayak ada satu momen suami aku tuh waktu itu emang diberhentiin dari kerjaannya. Terus dengan sisa gajinya itu kayak ini jangan sampai habis, gimana caranya itu uangnya tuh muter, kalau bisa nambah gitu kan. Terus akhirnya kita mikir apa ya, bikin apa ya, jual apa. Nah, akhirnya tercetuslah bikin nekumame. Nah, kenapa kita bikinnya edamame? Itu tuh karena sebelumnya memang aku udah pernah jualan tapi sama kakak ipar aku. Jadi dulu tuh awalnya banget ada apa ya kayak makanan garlic edamame itu dari kakak ipar aku awalnya. Jadi ya kakak ipar aku bikin, awalnya kayak bikin cemilan di rumah sih buat orang rumah. Terus kok enak ya, dan emang belum ada kan di sini, maksudnya masih Iya jarang. bener. Akhirnya waktu itu memang kita sempet open PO juga, tapi memang yang nge-handle kakak ipar aku. Cuman karena kakak ipar aku kerja di kantor, kan udah nggak sempet ya, maksudnya kayak nggak sempet jualan gitu open order. Akhirnya di take over, dilanjutin sama suami aku, jadilah nekumame gitu. Oh gitu, karena emang idenya tuh hampir nggak ada ya, emang nggak ada ya produk ini Iya, di mana-mana. sejauh ini aku belum nggak sih? nemu. Terus itu kamu tiap hari produksi atau gimana? Tiap hari produksi, sebenarnya karena jadwal aku, kerjaan aku nggak pasti, jadi selama aku free aku open tiap hari. Iya. Kalau kalau bisa jadi itu open PO gitu ya. Open PO Kadang sistemnya. open PO gitu. Terus berarti ini kan kalau tadi kamu cerita dari kakak ipar kamu. Berarti ini tuh yang masak siapa? Kamu apa suami kamu? Kalau yang masak sebenarnya awalnya aku, Iya. tapi kayak di tengah perjalanan tuh kan kita selalu apa ya kayak evaluasi ya, karena namanya pertama jualan kan pasti ada kayak kurang-kurangnya. Nah, di tengah-tengah perjalanan tuh kayak suami aku akhirnya coba take over masak, dan suami aku tuh malah justru nemu teknik masak yang bikin nekumame tuh jadi lebih enak. Akhirnya sekarang yang masak suami aku. Tapi resepnya dari Resepnya kalau resep dari kakak ipar aku, jadi kayak turun temurun gitu. Iya. terus. Tapi Ya Allah, ada yang beli loh, sampai ada yang beli jam segini. Ini aku kesini jam tadi jam berapa? 7:30 aku sampai sini udah sold out. Sampai sekarang ini kita Alhamdulillah. take video ini masih banyak dari tadi yang masih ada nggak padahal kita udah sold out. Kalau mau beli itu berarti gimana Beb? Kalau mau beli? Kalau mau beli biasanya kita selain hari Minggu itu open order online, jadi lewat online gitu. Kita ada sosial medianya, bisa via Instagram, Iya. TikTok, atau bisa hubungi lewat WA.
Nah, kalau hari Minggu kita open booth di CFD Mataram di sini. Di sini tapi dari jam 6 sampai jam setengah 8 aja. Kalian kalau mau ke sini harus bangun pagi. Aku aja udah bangun pas pagi mungkin nih, ke sini tetap habis. Untuk aku masih dapet nih, karena Iya. aku chat dulu ya. Kalau mau ambil di Mataram, kalian bisa chat dulu Biar nggak kehabisan. biar nggak kehabisan. Selalu habis gitu loh. Kadang tuh aku kan juga jualan di sini ya. Kadang tuh aku baru kejualin berapa porsi, dia udah Beb duluan ya gitu. Pamitan gitu ya. Iya udah pamitan dulu. Kok bisa kamu mau berapa porsi? Kalau porsi aku nggak pasti sih, pokoknya sekitar 50 sampai 60 karena emang aku nggak bisa bawa banyak-banyak soalnya tenaganya juga terbatas Iya. sih. Jadi sekitar segitu. 60 porsi. Porsi. Itu prepare-nya dari malam apa gimana? Kalau prepare iya dari malam. Jadi kayak prepare rebusnya itu dari malam terus masaknya jam 2:30 pagi. Itu punya Ellen tuh kalau hari Sabtu udah nggak bisa diganggu, pasti slow respon, pasti sibuk. Sebelum jadi owner Nekomame, kamu kan jadi influencer ya? Itu dari tahun berapa sih, Beb? Dari aku kuliah sih sebenarnya, cuman kuliah itu kayak masih bikin konten-konten yang biasa gitu kan. Berarti dari tahun berapa ya? Mungkin Kuliahnya di 2000 Pekalongan? di Semarang. Oh, di Semarang. 2016 17 sih kalau nggak salah. Kuliah udah mulai bikin konten di Mm-mm. Semarang, Mm-mm. tapi kamu famousnya di Pekalongan, di Batang. Sebenarnya aku di Semarang juga udah ini sih kayak open udah kenal sama teman-teman influencer Semarang juga. Sampai akhirnya aku kan lulus kuliah balik ke Batang lagi. Jadi kayak ibaratnya kayak mulai lagi dari nol gitu. Malah pas pindah ke Batang tuh aku nggak kenal sama siapa. Teman-teman influencer content creator tuh aku nggak kenal sama Terus siapa. awalnya gimana kamu tiba-tiba kamu bisa so famous ini sampai Ya Allah. sampai namanya nggak redup loh sampai sekarang dari dulu. Malah makin naik. Sebenarnya titik baliknya itu aku waktu itu sempet jadi VA salah satu brand. Nah sampai akhirnya waktu itu kan ada event gitu ya, ketemu sama teman-teman influencer. Nah dari situ jadi kenal tuh dari situ. Aku dulu kenal Ellen tuh kayaknya dari 2000 berapa ya kita ya, Beb? Udah lama. Kayak sebelum COVID nggak sih? Iya, sebelum COVID itu, tapi Ellen tuh belum sebesar ini loh. Sekarang makin Juga melejit, belum, ya Allah. Ya Allah, Masya Allah ya. Masya Allah. Enakan mana, Beb? Kalau jadi influencer sama owner? Influencer sama owner jujur kalau ditanya dua-duanya, beda ya? dua-duanya. Karena pertama kalau influencer ya, aku kan suka banget kayak bikin konten dari dulu. Jadi aku suka foto, bikin video. Jadi aku enjoy gitu loh. Jadi apa ya konten kreator. Nah kalau owner, aku pun tuh sebenarnya dari dulu juga suka jualan. Aku jualan tuh dari aku SMP kalau nggak salah. Jadi apapun itu aku jual, pokoknya yang lagi rame kayak jual makanan, baju, aksesoris tuh aku jual. Jadi kalau ditanya dua-duanya, aku suka semuanya sih, enakan dua-duanya. Tapi kalau secara cuan nih, secara cuan lebih cuan mana? Kalau cuan ya, dua-duanya juga sih. Kalau menurut aku tuh sebenarnya kalau cuan tuh nggak melulu tentang uang ya kalau menurut aku. Iya, Jadi kayak ada relasi, misal ada relasi iya. benar. Jadi dua-duanya itu bagi aku menguntungkan banget sih. Kayak dari influencer, misal konten kreator juga jadi ketemu teman-teman konten kreator, jadi bisa sharing. Terus kalau misal usaha juga ketemu teman-teman owner, bisa sharing juga gitu. Iya sih, karena kalau influencer tuh kenal sama beberapa brand owner, brand owner juga mengenal beberapa Iya, influencer, malah jadi nanti kita saling. yang berawal dari klien jadi temen gitu. Iya, biasanya gitu kayak kita ya. Aku awalnya endorse Ellen aja karena emang insight-nya bagus. Terus waktu itu juga budgetnya masih murah. Masih merintis. Sekarang udah temenan ya. malah seklub bareng gitu ya. Produkmu ini kan viral ya, sempat viral di TikTok juga. Itu gimana, Beb, triksnya? Kan semua pengusaha UMKM juga pengen bisnisnya viral. Tips and tricksnya kalau aku sih yang utama itu biasanya kalau mau membangun usaha itu penting banget punya sosial media ya. Entah itu Instagram atau TikTok, karena kan emang nggak memungkiri sekarang itu memang semuanya butuh sosmed ya, apa-apa sosmed. Iya. Jadi kalau misal mau mulai usaha ya minimal punya sosmed sih. Jadi bikin konten apapun itu di-upload aja, jangan. Kalau tips dari aku,
malah jangan berharap kontennya tuh rame. Nanti malah jadi rame gitu. Kalau misal kita upload terus misal Gimana? kayak misal kita pengen ngupload tapi kita kayak kita ngarep biar kontennya FYP rame, itu malah biasanya nggak FYP nggak rame. Jadi kayak ibaratnya yuk, kita bikin konten aja nih, yang penting upload nanti biasanya malah rame Oh kayak gitu. Cuman kan kadang gini ya, para pelaku usaha itu bikin sosmed tapi dia nggak bisa, belum bisa cara mancing biar FYP. Belum Oh bisa iya, cara kalau gitu aku kan. ada tips, kalau misal buat ini ya pelaku usaha gitu, misal bikin konten di sosial media, itu kalau bisa bikinnya itu yang relate-nya itu misal kita sebagai owner ya, kita bikin kontennya itu yang isinya relate sama owner. Itu biasanya karena kebukti di konten aku Iya. bikinnya jadi kayak video terus ada kata-kata gitu, misal yang relate sama kehidupan owner gitu-gitu, itu biasanya jadi Bisa. naik gitu. Mungkin para pelaku usaha, kalian bisa cari inspirasinya Betul. yang cocok buat kalian gitu ya. Biasanya kalau yang relate itu berpotensi buat rame sih. Iya, jadi karena naik kan terus. orang udah malah sama yang fake juga kayak yang Bener, pencitraan gitu kan bener, udah iya. malah. Kalau kamu tuh berarti ini base-nya Pekalongan atau Batang? Kalau aku di Batang sih. Sama Biasanya suami di ya? Batang, sama Dulu suami. kayaknya kalau nggak salah kamu tuh pacaran sama suami udah lama nggak sih dari Dia kecil? udah lama banget sih. Teman-teman, mohon maaf banget untuk kelanjutan obrolan yang ini, dan segmen bareng Miss Aura kita ada kesalahan teknis di bagian mikrofon, jadi nggak ada suaranya. Tapi kalian jangan sedih, masih ada beberapa klip yang kita bisa tayangkan. Tetap tonton sampai habis ya. Aku pikir Mbak Ellen anak tengah. Anak pertama. Padahal anak pertama ya. Anak pertama kan biasanya tuh dapat fasilitas banyak ya. Dulunya. Nggak udah gitu hobi. Tapi Mbak Ellen tuh ini. Tapi BTS 2. Tapi iya, tapi Mbak Ellen itu struggle mungkin pengaruh dari suami mungkin. Suami atau pengaruh dari Mbak Ellen tuh deket sama salah satu adik ya. Salah satu aja ya. Iya bagus dong. Bagus lah. Kalau Adikku cewek semua. empatnya cewek semua, Iya. seru banget. Cewek semua 4 bersaudara. Aku juga berharap adekku ada yang lain ya. Buka dong. Oh iya. Tapi Mbak Ellen ini kok apa namanya pengaruh dari adanya saling mempengaruhi yang baik. Masih sekolah ya adanya ya? Iya. Ada yang masih Enggak yang dekat itu. masih sekolah. Iya, jadi banyak itu. Idenya ada. Jadi kalau Ellen tuh sama suaminya dia cocok buat kerja bareng gitu. Nggak kayak aku ya. Iya, cocok Iya. nggak menurut Miss Aura? Cocok Buat kerja yang penting apa namanya untuk masalah keuangan harusnya ditaruhnya di rekening yang bisa diakses berdua. Jadi kalau misalnya suami itu ini banget tipe struggle apa istilahnya itu tuh kalau sekarang frugal. Nah, nanti Mbak Elanya ini kok gini banget sih, hemat banget tuh. Jadi kalau misalnya rekeningnya bisa diakses berdua kan kekumpul uangnya juga banyak, juga bisa dinikmati. Kalau suami tuh struggle karena mungkin impiannya karena laki ya, jadi dia tuh penuh persiapan gitu loh. Nanti kalau misalnya ini buat bangun istana, buat beli mobil Alphard 50. Yang mana aja. Jadi di pikirannya juga kayaknya kalau suami di pikirannya juga tuh bisnisnya tuh macem-macem, nggak cuman makanan. Jadi mungkin udah ngebayangin bisnis rental mobil, rental jet pribadi, rental yacht. Siapa tahu kan ya. Amin. Tapi sebenarnya enak loh Beb kayak gitu. Kamu ngerasain enaknya nggak kerja bareng suami? Iya sih jujur, karena biasanya kalau misal sama orang lain ya walaupun deket kadang kan ada kayak bener, perbedaan gitu loh. Tapi Malah aku nggak jadi- bisa malah kalau sama suamiku. Tapi jujur ya nih, jujur aku pertama banget
usaha bareng suami itu sebenarnya bukan nekomame. Jadi pas waktu kuliah tuh aku sama suami sempet jualan bareng gitu loh, kayak online gitu. Iya. Itu sebenarnya kita sempet apa ya istilahnya kayak akhirnya nggak jadi karena kita kayak apa ya kayak apa saya padu tuh tukaran berantem terus tapi nggak tahu nih yang nekomame alhamdulillah sampai sekarang tuh kita masih tetap kayak jalan bareng walaupun mungkin ada kayak 1-2 misal yang nggak sepaham tapi sampai sekarang alhamdulillah masih ini sih bisa jalan. Tapi berarti ini ya berpower semua di bidang yang berbeda atau gimana? Kamu sama suami tuh? Gimana? Ngerti nggak Mbak maksudku? Kalau aku kan tabrakan terus kan? Iya. Oh iya. Sebenarnya karena bidangnya beda aja. Gini, orang itu sebelum menikah sama sesudah menikah itu kan beda. Pola pikirnya beda, tujuannya beda. Jadi kalau misalnya dulunya padu, sekarang ukur. Ya sangat mungkin terjadi ke semua pasangan ya, nggak cuma Balen sama suami. Tapi kalau aku kan nggak tahu dulunya belum lihat ya. Maksudnya kalau sekarang tuh kelihatannya tuh memang mereka tuh berdampingan di bidang masing-masing gitu loh. Itu kalau Noni sama suami kan emang beda arah aja ya, yang satu mau lewat pantura, satu lewat tol ya. Jadi kayak beda arah, berlawanan arah. Ya mending naik motor sendiri-sendiri aja. Iya kalau kita sendiri, kalau dulu aku kerja bareng itu nggak ada akurnya. Udah kayak 24/7 itu yang dibahas kerjaan, tapi padu, ngerti nggak sih? Tapi kalau sekarang kita sendiri-sendiri ya udah malah pulang kerja tuh lebih enak gitu, cerita kehidupan sendiri-sendiri itu. Tapi kalau kamu, aku sih pengen kayak kamu gitu ya sebenarnya ya, tapi karena nggak bisa ya udah. Terus ada lagi? Udah sih kayaknya cukup itu. Oke, yang penting Mbak jaga kesehatan ya. Karena masih muda tapi kayaknya sudah ada ini keluhan-keluhan yang tidak sesuai usia, bener nggak? Ya biasa lah ya namanya manusia ya, jadi ada aja. Yang penting jaga kesehatan. Terus manut, kalau dikasih tahu sama suaminya tuh sering ada nggak manutnya. Sampai aku nggak dengar. Nanti aku tambah di ini. Ya. Terima kasih Miss Aura. Oke, baru adem dari tadi kita ada drama-drama, ada mati, ada HP-nya yang Ya beginilah ya begitu. Seru ya Beb ya. Seru banget sih, bisa sharing-sharing. Iya, ngebantu banget. Jadi kayak lebih apa ya? Kayak ada yang ngerti gitu loh. Iya, benar-benar. Kayak memang si Ellen tuh kalau tadi dibilang hatinya lembut kayaknya emang sih karena dia orang yang nggak enakan ke semua orang. Ya, kemarin kamu pedo seru. Yang sama seru. Terus gymnya dipakai nggak? Apa? Enggak, belum. Pakai dong. Tapi dia ini loh semua cabur di. Iya nggak tahu kenapa. Padahal aku tuh dulu bener-bener anti banget olahraga. Terus sekarang nggak tahu nih kenapa kok bisa jadi Dia ada apa pilates ya kamu ya? Pilates ikut padel. Pilates ikut, terus padel, tenis juga sempat nyoba, badminton juga. Jadi kayaknya emang lagi eranya sekarang ini ya. Tapi emang butuh sih karena kayak aku sendiri melihat orang tua yang udah sakit-sakitan karena minim olahraga dulunya juga kan akhirnya kita termotivasi buat olahraga ya. Malah bagus kayak walaupun orang banyak yang bilang ini FOMO tapi kayak justru bagus nggak sih ya, bermanfaat. Nggak apa-apa FOMO yang penting positif. Iya, FOMO positif nggak apa-apa. Terus banyak kan yang pada nyinyir-nyinyir. Ya udahlah yang penting kita juga ngerasain happy gitu menurut aku. Ya udah sih jalanin aja. Coba di spill orang mau order itu di Instagram mana? Oh, kalau mau order udah habis Mbak Ii. Sini Mbak. Lucu nih. Sayangin ya nih. Gimana? Oke Beb ya, mungkin segitu aja. Aku belum orang mau order itu di Instagram mana? Oh, kalau mau order udah habis Mbak Ii. Oh iya, apa sih tadi Kalau mau order apa? Oh iya. Coba di spill orang kalau mau order atau mau endorse kamu itu kontak personnya kemana? Oke, jadi teman-teman kalau misal mau cobain Nekomame bisa order, nanti bisa cek ke IG atau TikToknya @nekomame. Terus kalau misal mau apa endorse ya,
Kalau mau endorse mungkin bisa cek ke Instagram aku Ellen Saufika. Nah, buat teman-teman juga yang mau penasaran pengen tahu gimana rasanya, kalian bisa lihat review aku di sini. Dan buat teman-teman owner yang mau pada kita duduk bareng ngobrol bareng sama tadi Miss Aura juga bisa hubungi kontak person yang ada di bawah. Oke, dadah. See you on next episode.